Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang terduga teroris ditembak mati di kawasan Manuruki, Sulawesi Selatan. Lantas bagaimana kronologi kejadian penembakan terduga teroris ini? Kita akan terhubung dengan reporter TV One Syamsul Ma'arif. Ya, Ana dan Mirsa, saat ini kami berada di sekitar lokasi. Ya, Ana dan Mirsa, saat ini kami berada di sekitar lokasi penggerebekan teroris, di mana terduga teroris, informasi yang kami dapatkan, sudah ditembak mati oleh aparat kepolisian yang bersiaga di tempat ini. Dan memang hingga saat ini, jika bisa dilihat di belakang saya ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penjagaan, pemeriksaan, mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan penggerebekan terduga teroris. Kami juga belum mengetahui apakah ini merupakan bagian dari JAD yang sebelumnya dilumpuhkan oleh aparat kepolisian, yang mana memang pada Januari lalu ada sekitar 18 hingga 20 orang terduga teroris dari jaringan JAD yang ditangkap. Ada 2 orang yang ditembak mati oleh aparat kepolisian. Kemudian bulan lalu juga masih dengan jaringan yang sama, terduga teroris melakukan aksi bom bunuh diri di depan gereja Katedral Makassar. Untuk mengetahui seperti apa kronologis dari penggerebekan terduga teroris yang kemudian berujung pada penembakan mati terduga teroris ini, saat ini bersama dengan kami Kabid Humas Polda Sulsel dengan Bapak Kombes Pol Del Supar. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, Pak, mungkin bisa diceritakan seperti apa kronologis penggerebekan dan yang berujung pada penembakan terduga teroris ini, Pak? Ya, jadi benar sekali pada hari ini ya, tim Densus 88 di backup dengan tim Polda Sulawesi Selatan ya. Ini dalam upaya pengembangan kasus peledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Kota Makassar, di mana kita sudah mengamankan beberapa orang. Kemudian hari ini rencananya kita akan mengamankan korban yang sudah diambil tindakan tegas tadi, yang berinisial MT ya, kelahiran tahun 72, yang bersangkutan pada saat akan diamankan ya oleh tim Densus 88 ini melakukan perlawanan dengan senjata tajam yang cukup membahayakan bagi keselamatan jiwa petugas. Ya, senjata tajamnya masih ada sekarang di TKP. Tim dari Inavis ya, dari Polda Sulsel dibantu Densus juga masih mengadakan olah TKP. Setelah kita yakini tadi TKP steril, tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan bom yang membahayakan petugas, sehingga kita bisa melihat dari TKP tadi, saya juga menyaksikan 2 parang panjang, kemudian juga ada parangnya lebih dari 2 ya, ada 5, kemudian ada juga senjata replika yang tergeletak di lantai. Kemudian tim dari Densus 88 tadi sudah memberikan peringatan kepada yang bersangkutan, namun yang bersangkutan melakukan perlawanan dan penyerangan, sehingga diambil tindakan tegas dan terukur yang berujung kepada penembakan yang bersangkutan, yang saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Baik, Pak, terduga teroris yang ditembak mati ini berinisial MT ini seperti apa peranannya dalam, tadi Pak bilang ada kaitan dengan bom bunuh diri, seperti apa peranannya Pak dalam peristiwa bom bunuh diri, Pak? Ya. Jadi MT ini juga merupakan ex-napiter ya, perlu saya sampaikan. Jadi yang bersangkutan ini ex-napiter tahun 2013 yang lalu, ini terlibat pada pelemparan bom pada saat kampanye Gubernur Yassin Limpo. Kemudian setelah menjalani hukuman pengadilan dibebaskan tahun 2016. Nah, kemudian setelah itu ya ini masih melakukan aktivitas dan terpantau oleh tim Densus, dan juga ada kaitan dengan bom gereja katedral, karena kita memiliki bukti-bukti keterkaitan kelompok ini, sehingga hari ini rencananya tadinya yang bersangkutan akan diambil keterangan, tetapi ternyata di luar dugaan daripada petugas, yang bersangkutan mengadakan perlawanan yang cukup membahayakan bagi jiwa dan keselamatan petugas. Pak, ini tentunya sudah diintes sejak dari bom bunuh diri, kemudian akan dijemput tadi gitu Pak ya. Pak, seperti apa? Mungkin Bapak bisa merinci seperti apa jenis atau model perlawanan yang dilakukan oleh pelaku atau terduga teroris ini kepada yang mengancam nyawa petugas, Pak? Iya.
Yang bersangkutan melakukan perlawanan ya secara agresif ya dengan menggunakan parang panjang yang cukup tajam ya. Langsung menggunakan 2 parang sekaligus di tangan kanan dan kirinya. Kemudian secara membabi buta menyerang tim yang hendak menjemput yang bersangkutan, sehingga terjadi sedikit perlawanan tadi ya. Kemudian dilakukan upaya persuasif, tindakan peringatan, tembakan peringatan juga tidak dihiraukan, terpaksa dilakukan tindak tegas terukur yang mengakibatkan yang bersangkutan tertembak ya, dan saat ini sedang dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Pak, terduga teroris MT ini Pak, apakah dia memang tinggal di sini, warga di sini, ataukah dia merupakan pendatang Pak yang kemudian berpindah ke tempat ini? Ya, saat ini yang bersangkutan memang berdomisili di TKP ini ya, di Manuruki ini ya. Yang saat ini kita berada, yang bersangkutan memang merupakan warga di sini. Jadi bukan dia berpindah, tetapi memang dia adalah warga di tempat kejadian perkara ini. Pak, kemudian apakah hanya Pak, kalau jumlah korban Pak, apakah hanya korban MT ini yang ada di tempat sini, ataukah ternyata masih ada yang lain Pak? Untuk korban penindakan hari ini ya, yang mengakibatkan meninggal dunia hanya 1 ya, saudara MT. Kemudian dari tempat kejadian perkara juga kita tadi juga mengamankan ada beberapa orang, diantaranya istri dan keluarga yang saat ini sudah dibawa ke Polda Sulsel untuk diambil keterangan ya. Tetapi yang menjadi sasaran sebenarnya adalah dari tim ini adalah yang diyakini memiliki keterlibatan langsung terhadap kelompok Villa Mutiara maupun peledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral adalah saudara MT, sehingga saudara MT inilah yang menjadi target. Namun yang bersangkutan di luar dugaan kita tidak menghindarkan peringatan maupun himbauan kita untuk melakukan tindakan yang persuasif. Berarti yang ditembak mati di tempat ini cuma MT Pak ya? Betul, ya 1 orang. Pak, tapi apakah ternyata di sini tadi Bapak mengatakan ini MT tinggal di sini gitu. Bagaimana dengan keluarganya Pak? Apa keluarganya juga ikut dijemput Pak atau seperti apa? Ya, tadi udah saya sampaikan ya. Jadi pada saat dilakukan upaya penjemputan ya, kemudian untuk mengambil keterangan yang bersangkutan, di dalam rumah itu ada juga keluarganya ya, anak istri ya, yang juga saat ini sudah dibawa ke Polda Sulsel ya, tetapi sebenarnya mereka tidak terlibat langsung dari target utama daripada tim. Baik, terima kasih Pak Kabid atas informasinya. Anda dan pemirsa tadi keterangan dari Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, dan hingga saat ini memang upaya pemeriksaan atau pengumpulan bukti-bukti terkait dengan penembakan terduga teroris di Manuruki ini masih terus dilakukan. Tentunya kita berharap agar semua sel-sel teroris yang terlibat dengan JAD di Sulawesi Selatan ini segera diungkap begitu. Kita kembalikan ke studio. Terima kasih Syamsul Ma'arif melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat kembali bertugas dan juga tetap waspada.